Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah dasar komputer dan pemrograman pertemuan pekan terakhir atau pekan ke-18. Ini adalah kuliah pengganti. Pada kuliah ini, saya hanya akan memberikan sedikit tambahan wawasan terkait dengan penggunaan komputer program di bidang teknik mesin atau pada bidang lainnya yang mungkin nanti akan berguna untuk kalian di kemudian hari. Oke, kita mulai saja. Jadi salah satu aplikasi penggunaan komputer program, baik itu menggunakan bahasa pemrograman Python ataupun bahasa pemrograman C++, salah satunya adalah ketika kita melakukan analisis secara numerik. Materi terkait dengan analisis numerik di PNJ sendiri akan kalian pelajari pada semester keempat, artinya masih tahun depan. Tapi di sini saya akan memberikan sedikit contoh penggunaan kode program untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan engineering secara numerik. Karena tidak semua permasalahan engineering, terutama yang menyangkut dengan perhitungan matematika, itu bisa diselesaikan dengan mudah secara analitik. Secara analitik itu artinya kalian coba selesaikan menggunakan tangan ya, atau menggunakan kalkulator. Itu tidak semuanya bisa kita kerjakan dengan mudah. Nah, salah satu metodenya untuk membantu itu adalah kita coba mengerjakannya secara numerik. Ada berbagai macam metode numerik terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di bidang engineering itu adalah permasalahan terkait dengan mencari akar permasalahan. Mencari akar persamaan ya, bukan akar permasalahan. Akar permasalahan jadinya root cause analysis ya. Ini terkait dengan akar persamaan. Akar persamaan itu ada berbagai macam metode yang dapat kita gunakan. Misalnya, ada metode namanya metode Newton-Raphson, metode bisection, dan juga metode secant. Nah, di sini saya coba tampilkan salah satu contoh penggunaan komputer program, yaitu bahasa Python, untuk mengerjakan menyelesaikan permasalahan terkait dengan metode bisection. Nah, jadi ini contoh ya, ini komputer program untuk mengerjakan metode bisection. Jadi ini saya tulis menggunakan bahasa Python. Jadi ada di akar persamaan itu apa? Artinya kita ingin mencari suatu titik kurva yang menyinggung nilai X sama dengan 0. Maaf, Y sama dengan 0. Itu nilai X-nya berapa? Itu adalah akar persamaan. Nah, ini contohnya di sini ya. Saya punya fungsi. Ini adalah fungsi yang sudah diturunkan ya untuk mencari posisi dari suatu benda yang jatuh bebas. Nah, ini adalah contoh penggunaan metode bisection. Di sini kita bisa mencari nilai y-nya atau fungsinya. Kalau kita masukin nilai-nilainya, nilai tebakannya, dan kemudian toleransi berapa iterasinya yang dibutuhkan. Di sini tidak akan menjelaskan secara detail, karena mungkin nanti akan kalian dapatkan di semester 4. Ini adalah contoh hasilnya. Di sini kita bisa mendapatkan hasilnya, akar persamaannya itu adalah 15. Artinya ini adalah nilai X dari persamaan ini ya, Y sama dengan ini, yang memotong titik Y di Y sama dengan 0. Nilai X-nya adalah ini, 15, sekian ini. Ini juga bisa diterapkan untuk kasus yang lain. Nah, ini contohnya, ini saya kasus untuk mencari suatu fungsi
ini adalah mencari friction factor atau faktor friksi pada kasus mekanika fluida atau perpindahan panas di sini. Ini bisa dihitung, ini adalah hasilnya. Ini adalah berapa sih nilai dari faktor friksinya. Karena ini bisa diselesaikan, ada ya persamaannya, persamaan namanya Colebrook equation. Nah, ini adalah bagaimana menyelesaikan si persamaan Colebrook equation menggunakan metode dissection. Atau ada metode lain, ini adalah contoh program menggunakan metode Newton-Raphson untuk suatu polinomial di sini. Ini ingin mencari suatu nilai ya, nilai dari CP atau kalor jenis. Nah, ini dapatkan nilainya ini berdasarkan akar persamaan dan lain-lain. Banyak permasalahan di bidang engineering yang terkait dengan akar persamaan. Oke, yang berikutnya, contohnya adalah mengerjakan integral ya. Contohnya mengerjakan integral secara numerik. Di sini saya punya program bagaimana menghitung integral, misalnya untuk kasus polinomial, kemudian kasus yang persamaannya ada akarnya. Atau misalnya di sini ya, ini terkait dengan posisi dan kecepatan di sini ya. Ini adalah fungsi mencari posisi dari kecepatan. Artinya kalau kita tahu ya bahwa misalnya posisi itu adalah x ya, dan kecepatan itu adalah v. Artinya kecepatan itu adalah turunan dari posisi. Kalau kita mengetahui persamaan kecepatannya, dengan mengintegralkan persamaan kecepatannya, kita bisa mendapatkan posisi. Ini contohnya. Atau misalnya ini fungsi untuk mencari kapasitas kalor dari suatu material. Atau ini adalah fungsi untuk mencari posisi dari roket yang diluncurkan. Nah, dari fungsi-fungsi ini kita bisa mencari hasilnya atau integralnya untuk berbagai macam metode. Ada metode, misalnya kalau untuk ini adalah metode trapesium. Kemudian ada metode Simpson 1/3. Kemudian metode Simpson 3/8. Itu adalah beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan integral secara numerik. Kita bisa menyelesaikannya. Yang berikutnya mungkin selain menggunakan Python, jadi mau menggunakan Python atau menggunakan C++, itu sebenarnya sama saja ya, nggak jauh berbeda di sini. Mungkin saya lihatkan bagaimana menggunakan C++ ya, ntar saya cari dulu. Oke, ini kayaknya. Nah, contohnya adalah pada kasus matriks. Jadi matriks itu dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear. Persamaan linear itu terutama persamaan linear simultan. Jadi ada berbagai macam kasus di bidang engineering itu terkait dengan persamaan linear. Nah, nanti kalian akan belajar juga. Nah, di sini kita menggunakan matriks ya. Nah, matriksnya itu kadang-kala butuh matriks yang tidak hanya 3x3 ya, atau 2x3. Nah, di sini contohnya di sini saya punya matriks yang besar. Matriksnya adalah 8x8. Ini akan sulit diselesaikan apabila kita mengerjakan secara analitik. Nah, oleh karena itu metode numerik atau analisis numerik ini sangat membantu untuk mengerjakan permasalahan seperti ini. Di sini saya punya program bagaimana mengerjakan sistem persamaan linear menggunakan matriks 8x8. Jadi misalnya ini programnya di running gitu, dan ini adalah hasilnya. Ini adalah hasilnya. Jadi hasil yang ini adalah hasil matriks yang akan saya selesaikan gitu ya. Ini matriksnya, kemudian ini adalah nilai X-nya.
atau nilai persamaan linear, solusinya ya akan kita cari variabel-variabelnya. Nah, itu adalah contoh yang ketiga, bagaimana kita menggunakan program untuk menyelesaikan permasalahan numerik. Jadi adalah salah satu kegunaan bahasa pemrograman adalah untuk menyelesaikan permasalahan numerik. Nah, berikutnya aplikasi lainnya, di beberapa kali sudah nggak sengaja saya pencet, itu adalah terkait dengan aplikasi robotika ya. Nah, robotika ini bisa menggunakan Python, bisa juga menggunakan C++. Kalau misalnya kalian mau menggunakan Python, kalian bisa mencoba membeli yang namanya Raspberry Pi. Atau yang versi lebih murah, itu adalah Arduino. Nah, Arduino ini dia bisa kita program dengan menggunakan bahasa C++. Nah, ini adalah contoh tampilan IDE ya, atau bagaimana kita memprogram ya IDE-nya untuk Arduino. Ini namanya adalah Sketch software ini. Nah, di sini kalau kita udah lihat, di sini udah jelas dia ada tulisannya void ya, void setup, kemudian ada void loop. Jadi untuk memprogram Arduino, salah satunya kita gunakan bahasa C++. Ini kita taruh ya di sini. Ini kita taruh di kode kita di sini. Jadi ada setup, ada loop. Loop ini adalah tempat kita menaruh program utamanya yang akan diulang secara terus-menerus. Nah, ini namanya Sketch ya, Sketch. Jadi kalian bisa coba download Sketch ini kalau kalian mau belajar menggunakan Arduino. Jadi kalian juga akan mendapatkannya nanti materinya terkait dengan menggunakan Arduino. Oke. Nah, di sini saya akan perlihatkan kembali. Nah, ini contoh website ya yang dapat digunakan kalau kita ingin mempelajari Arduino. Ini ada createarduino.cc. Contohnya yang paling sederhana adalah misalnya kalian punya board Arduino, yang ini boardnya. Kemudian kalian punya sensor temperatur, ini yang paling sederhana ya. Sensor temperatur dan kelembapan, namanya adalah sensor DHT ya, sensor DHT. Nah, sensor ini artinya bisa mendeteksi suhu lingkungan, dan juga berapa kelembapannya atau humidity-nya. Nah, di sini akan dijelaskan apa saja yang dibutuhkan gitu ya. Ini sederhana. Butuh board, butuh DHT sensornya, butuh jumper, dan kalian nanti butuh suatu alat yang namanya breadboard ya, atau board buat naruh komponen, disebutnya breadboard. Sini ada tutorialnya. Dan ini akan dijelaskan beberapa misalnya terkait dengan sensor DHT tersebut. Ini mohon maaf, awalnya saya niat mau ada demonstrasi ya. Masalahnya sensornya ini saya taruh di kampus, jadi saya nggak bisa ngambil ya, karena kondisinya lagi lockdown. Nah, kemudian ini contoh ya, ini bagaimana cara kerjanya gitu ya. Kemudian adalah bentuk dari sensor DHT-nya. Nah, ini biasanya yang kita punya nanti kalau beli ya, ini beli nggak mahal kok. Ini seperti ini adalah sensor DHT. Dia ada 3 pin, mungkin ada yang 4 pin. Kemudian dijelaskan juga bagaimana kita men-setup ke Arduino. Nah, inilah yang disebut sebagai yang warna putih ini ya. Yang warna putih ini disebut sebagai breadboard. Ini akan dijelaskan bagaimana mengkoneksikannya dengan kabel jumper, dan dibutuhkan juga resistor di sini. Nah, jadi setelah kita setup, nah kita melakukan suatu programming atau kita memprogram tadi menggunakan Sketch Arduino tadi. Kita bisa menggunakan tadi Arduino IDE software. Nah, di sini untuk Arduino sendiri dia di software Sketch itu dia memiliki banyak library yang sudah tersedia. Jadi library, kalian mau pakai sensor apa, kalian tinggal panggil library-nya saja. Nanti tinggal di-include library-nya apa. Itu sudah cukup banyak tersedia di internet. Jadi misalnya kalian ambil dulu library-nya seperti apa. Nah, setelah itu kalian akan tulis
kode. Nah, ini contoh ya. Ini tulisan kode dalam bahasa C++. Misalnya include DHT. Kemudian define ya. Ini kita mendefinisikan suatu konstanta, DHP pin. Ini adalah pin yang akan dikonekkan di Arduino-nya, pakai pin nomor berapa. Atau seperti ini. Lalu di sini adalah contoh adalah di setup-nya. Nah, di sini ada serial begin. Nah, ini 9600 ini terkait dengan istilahnya baud rate ya. Baud rate nanti mungkin akan dijelaskan kalau kalian belajar tentang robotika atau terkait dengan mekatronika ya, ada istilah baud rate. Kemudian ini ada awal ya, serial print-nya kalau buat tampilin koneksi secara serial. Lalu dimulai. Lalu ini adalah tempat kita nanti nulisnya seperti ini. Nanti kalau program utuhnya, nah ini contoh dari program utuhnya. Ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini ada void setup. Jadi setup dulu sini. Nah, ini sampai sini. Setelah ini baru loop ya. Loop. Artinya ini akan kita tampilkan apa yang akan dibaca. Nah, ini contohnya penampilannya ya. Ini menggunakan koneksi serial. Jadi serial itu nanti dibacanya itu di komputer kita, di PC. Jadi dia koneksinya serial itu dari board Arduino ke komputer kita. Kalau kita misalnya tanpa menggunakan serial, ini bisa menggunakan LCD. Nah, itu perlu ada programan lagi. Tapi tidak terlalu susah juga bagaimana kita menggunakan LCD. Cuma karena ini bukan kuliah terkait dengan microcontroller, saya hanya menampilkan contoh bagaimana kita menggunakan bahasa program C++ antara lain untuk robotika, itu menggunakan Arduino. Karena Arduino itu relatif boardnya itu nggak terlalu mahal ya, tidak semahal Raspberry Pi. Karena Raspberry Pi itu lebih ke arah komputer ya, dia berarti ke arah PC. Dia adalah komputer kecil. Sedangkan kalau Arduino ini dia nggak ada OS-nya. Kalau Raspberry Pi dia ada OS-nya. Nah, kemudian contoh lain, kalian bisa bikin project ya macam-macam ya. Kalau terkait dengan aplikasi ya. Contohnya saya sempat belajar terkait dengan OCR. OCR itu adalah optical C-nya itu saya lupa, dia optical character recognition ya. Jadi bagaimana kita membaca suatu teks yang ada di dalam gambar. Jadi optical character recognition. Jadi bagaimana kita merekognisi ada karakter pada suatu gambar. Contohnya pada scanner ya. Contohnya kalau kita mau men-scan gambar itu dari scanner ya. Kalau kita punya gambar, itu ada tulisannya. Kita pengen baca itu menjadi suatu teks. Nah, ini bisa digunakan yang namanya Tesseract. Tesseract ini dia terkoneksi dengan bahasa Python. Jadi kita perlu nginstal engine Tesseract-nya, kemudian kita mengcodingnya dalam bahasa Python. Nah, ini adalah contoh bagaimana melakukan tutorial. Sini ada tutorialnya bagaimana menggunakan OpenCV dan juga Tesseract. Jadi ini untuk kasusnya OCR. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa hal yang bisa dilakukan. Tapi saya ambil contoh ini adalah OCR. Contohnya seperti ini. Ini saya tidak akan jelaskan lebih detail ya terkait dengan kode programnya. Contohnya saya akan baca. Ini adalah suatu plat nomor. Ini sederhana sekali. Ini adalah plat nomor yang akan saya baca. Jadi R5423GF. Nah, saya bikin program sederhana gitu ya di sini. Nah, ini programnya. Nah, kemudian saya baca ya. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, ini di sini. R5423GF. Artinya saya bisa membaca gambar plat nomor itu ada tulisan apa sehingga bisa ditampilkan ke dalam bentuk teks. Oke, itu adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Nah, di sini karena ini kuliah terakhir, saya ingin coba kalian explore terkait dengan
hal apa saja yang mungkin bisa kalian lakukan menggunakan bahasa pemrograman yang lain ya, yang lain. Contoh yang lain, jadi berikan contoh terkait dengan penggunaan bahasa pemrograman, baik itu C++ ataupun Python di bidang teknik mesin. Saya minta kalian buat tulisan, gak usah panjang-panjang, banyak 1 halaman saja yang nanti dikumpulkan di akhir perkuliahan. Mungkin itu saja pengantarnya. Silakan, jadi tugas hari ini adalah tugas bagaimana kalian mengeksplor penggunaan bahasa pemrograman di bidang teknik mesin. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak kuliah yang singkat pada hari ini. Jangan lupa kita punya project buat UAS. Mudah-mudahan projectnya lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.